Cheer up, mate. Stop staring at her. Stop crying. You're safe now. Can you get drunk, get smashed? What? Walk. Sorry, Papago. Stop talking before you get us killed. I'm sure they'll pay for you too. Oh, they definitely will. That was very impressive. You just pointed at me, Tex, man. That was too easy. All right, get in the car. Scooch. Scooch. Get him out. And drive. One twist of this ring will send 50,000 balls to... Pull over here. My car's better. Gotcha, suckers. Halo semua, selamat datang di Hanver Movie Channel. Kali ini kita akan mengulas sebuah film tentang sepasang kekasih yang ternyata belum saling mengenal baik satu sama lain. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak review filmnya sekarang juga. Film diawali dengan menunjukkan seorang wanita cantik bernama Sadie yang sedang menyetir sebuah mobil dengan semua barang yang dimilikinya. Sadie mempunyai kebiasaan sering berpindah-pindah tempat tinggal karena tuntutan pekerjaannya. Tak lama kemudian Sadie mendapat telepon dari psikiaternya. Di dalam percakapan, sang psikiater menanyakan keberadaan Sadie yang tidak menghadiri sesi konsultasinya. Sadie menjelaskan bahwa dia akan pergi healing untuk mengobati rasa terpukulnya karena ditinggal mati oleh rekan kerjanya. Sementara itu di sebuah pusat perbelanjaan, terlihat seorang pria tampan yang sedang melayani pelanggan di stand jualannya. Pria ini bernama Cole. Cole memiliki kebiasaan pelupa, sehingga dia menggunakan aplikasi pelacak untuk menemukan barang-barangnya seperti kotak uangnya. Ibu pemilik stand tanaman di seberang Cole menitipkan standnya sebentar kepada Cole. Sadie tiba di pusat perbelanjaan. Dia lalu melihat-lihat tanaman di stand yang sedang dititipkan teman Cole kepadanya. Cole lalu menghampirinya dan bersiap membungkus tanaman itu. Cole juga menjelaskan bahwa tanaman itu butuh banyak air dan perhatian. Sadie menjelaskan bahwa dia sering berpergian untuk waktu yang lama hingga beberapa bulan dan ingin tanaman yang lebih tidak butuh perhatian. Cole mencari namun tidak ada tanaman seperti itu, dan Sadie pun membeli tanaman yang dia ambil di awal. Ketika akan membungkusnya, Cole tiba-tiba berkata dia tidak bisa menjual tanaman tersebut kepada Sadie. Sadie menjadi kesal karena hal ini dan mereka pun terlibat cekcok. Tak lama ibu pemilik stand datang dan menenangkan mereka. Cole lalu menyuruh Sadie untuk membeli kaktus saja yang tahan jika tidak disiram dalam waktu lama. Sadie tak menggubrisnya lalu membayar dan pergi dari sana. Si ibu bilang dia mengira Cole dan Sadie tadi sedang saling merayu. Cole yang baru menyadarinya pun segera pergi menyusul Sadie. Di parkiran Cole mendatangi mobil Sadie. Dia meminta maaf dan mengajaknya untuk berkencan. Sadie pun mengajak Cole ngopi dan mereka pergi. Mereka lalu ngobrol sambil ngopi. Cole bertanya apa pekerjaan Sadie sehingga sering bepergian dan dia menjawab kurator seni. Sadie lalu bertanya apakah Cole juga sering bepergian dan dia bilang iya. Cole menjelaskan bahwa dia lulusan kuliah sejarah dan sedang menulis buku, namun karena ayahnya cedera beberapa tahun lalu, dia kini membantunya. Mereka lalu tiba di sebuah tangga tinggi, dan Cole mendapatkan ide untuk menantang Sadie lomba menaikinya. Hang on, wait. You looking for pity? Oh, come on. Put all that in here. You're gonna carry all my stuff? Okay. Oh, my friend. And go! Are you okay? Oh, yeah. I'm guessing you work out. Malamnya mereka duduk di pinggir pantai. Sadie menceritakan soal rekan kerjanya yang meninggal, dan Cole turut prihatin mendengarnya.
Dia juga mengatakan bahwa dia berharap memiliki seseorang seperti kaktus yang tidak perlu setiap hari disiram dan diperhatikan namun selalu ada untuknya. Itu membuat benih-benih cinta semakin tumbuh. Keesokan paginya, Cole mengantar Sadie pulang ke rumahnya. I look forward to our next. Bye. Bye. Be a cactus. No big moves. Every single night, would you help me out, please? And I need your love, but my mind is running wild. Oh, you look so Cole tiba di rumah di mana ada ayah, ibu, dan adiknya di sana. Dia mulai menceritakan mengenai Sadie dan betapa dia menyukainya. Adiknya lalu menemukan Cole memfoto dirinya dan Sadie ketika di kasur. Cole bilang itu karena dia senang dan ingin mengabadikannya. Ayahnya lalu menyuruh Cole untuk jangan terlalu posesif atau dia bisa kehilangan Sadie seperti mantan-mantannya yang lain. Namun Cole mengelak dan bilang dia tidak seperti itu. Should I get it? Hello. Ketika sedang memindahkan kayu, Cole terlihat lelah dan ayahnya menyuruh Cole untuk memakai inhalernya. Cole pun teringat bahwa inhalernya tertinggal di tas Sadie ketika mereka lomba naik tangga dan dia segera masuk ke rumah. Untungnya dia menempelkan alat pelacak di inhalernya dan dapat dilacak dari HP-nya. Hasilnya, inhaler Cole sedang berada di London, Inggris. Ibunya pun menyuruh Cole untuk mengejar Sadie ke London. Mendengar ini, Cole pun menjadi semangat dan segera berangkat. Malamnya, Cole sudah tiba di London. Dia turun dari taksi ke alamat yang sesuai dengan lokasi inhalernya. Cole lalu terbangun di sebuah gua dan ada seorang pria di depannya. Pria ini bernama Borislav. Dia berencana untuk menyiksa Cole karena mengira dia adalah musuh mereka bernama Taxman. Cole berusaha meyakinkannya bahwa mereka telah menangkap orang yang salah, namun Borislav tidak menghiraukannya. Dia lalu menyiapkan seekor lebah mematikan dan bersiap meletakkannya di kepala Cole. This is going to be fun. Holy shit, wait. Oh, God. Oh! Can you walk, Cole? Shoot anyone, he's not me. Sadie, what the hell is going on? They set a trap for one of our agents and you fell into it. Plus, those guys drugged me. Keep moving. You actually know where you're going? I'm so confused. They think I am a taxman. They think you're the taxman? You're the taxman. Oh my God. Oh, God! Sorry. Art curator, my ass. I can't believe I was gonna call you when I got back. Cole!
really gonna call me when you got back? Yes. Until you texted me 11 times in 2 days. Ternyata, mereka sedang berada di Pakistan. Saidi bergegas mengajak Cole kabur, namun Cover me. Get off the bus! Come on! He's never gonna make it through them. We're not going that way. You know what you're doing? You stalkered your way across the ocean to find me. That is not cactus behavior! It was a romantic gesture! setelah selesai, Cole merasa tidak nyaman karena dia telah membunuh orang. Saidi memahami perasaannya dan berusaha menyemangatinya. Kembali ke gua. Muncul seorang pria yang merupakan bos utama bernama Levitt. Seorang anak buahnya yang bernama Wagner mengatakan mereka telah mengetahui wajah Taxman yang mana adalah Cole. Levitt menyuruh Wagner untuk menyebar foto Taxman ke seluruh pembunuh bayara dengan imbalan $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah dalam keadaan hidup karena mereka butuh kode yang hanya diketahui Taxman. Cole dan Saidi berjalan tanpa arah sambil bertengkar karena masing-masing dari mereka telah berbohong mengenai jati diri mereka. Rekan kerja yang Saidi katakan meninggal, ternyata dia sendiri yang bunuh karena sudah berkhianat, dan Cole juga ternyata belum pernah bepergian sebelumnya. Saidi lalu meminta tumpangan pada mobil yang lewat. Kemudian mereka sampai di pasar yang lumayan ramai. Mereka lalu mendatangi sebuah klub malam. Saidi berbicara kepada penjaganya dan dia masuk ke dalam. Tak lama muncul seorang pria bernama Marco yang merupakan rekan Saidi. Marco lalu mengajak mereka makan. Marco bilang dia sudah mendengar mengenai aksi Saidi di gua. Saidi berkata, mereka orang yang telah mencuri Aztec. Cole yang kebingungan bertanya apa itu Aztec dan Marco menjawab bahwa itu adalah senjata biokimia yang sangat kuat bahkan dapat melenyapkan sebuah negara. Marco juga berkata bahwa para penjahat itu akan menjualnya dan orang yang paling mungkin memilikinya sekarang adalah Levitt. Marco menasehati Saidi untuk hati-hati karena Levitt adalah orang yang sangat kejam dan berbahaya. Ternyata Marco juga merupakan mantan pacar Saidi dan ini membuat Cole cemburu. Saidi lalu meminta Marco untuk memulangkan Cole ke Amerika dan membayarnya. Saidi mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya kepada Cole dan pergi. Cole terlihat sedih mendengarnya. Cheer up, mate. Stop staring at her. Stop crying. You're safe now. Can you get drunk, get smashed? Right.
Walk. Sorry, Papa Marco. Stop talking before you get us killed. I'm sure they'll pay for you too. Oh, they definitely will. That was very impressive. You disappointed me, Tex, man. That was too easy. All right, get in the car. Scooch. Scooch. Get him out. And drive. One twist of this ring will send 50,000 balls to... Pull over here. My car's better. Gotcha, suckers. If you're collecting the bounty, where are they taking delivery? Cole dan Saidi lalu mengendarai mobil. Cole berkata ketika di gua, Borislav terus menanyainya mengenai kode sandi. Saidi kaget mendengarnya. Dia marah kepada Cole karena baru memberitahunya sekarang. Dia berkata bahwa Asdek berada di dalam sebuah koper yang terkunci dengan kode sandi. Kode sandi ini hanya diketahui Elena, rekan kerja Saidi yang berkhianat dan sudah dia bunuh. Kode sandinya adalah susunan genetik organisme namun tidak ada yang mengetahuinya selain Elena. Saidi pun mendapatkan ide. Do you trust me? Tiba-tiba, Cole sudah terikat di bagasi mobil dan ada Wagner dan anak buahnya. Saidi meminta bayarannya karena sudah membawa Taxman. Levesque juga datang untuk melihat Taxman secara langsung. Dia mendekati Cole dan berkata bahwa dia juga mantan agen rahasia seperti dirinya, namun karena kurang dihargai, dia kini membelot. Levesque lalu meminta kode sandi dan berkata akan melepaskan Cole. Namun Cole terus mengatakan dia tidak tahu. Saidi menyela dan meminta bayarannya. Levesque pun berkata akan membayarnya ketika mereka mendarat. Dia memerintahkan Wagner untuk mendapatkan kode sandi dan membunuh Cole dan Saidi ketika mereka sudah mendarat. Di dalam pesawat, anak buah Wagner mengecek isi tas Cole dan menemukan HP-nya yang diserahkan kepada Wagner. Muka Wagner menjadi kaget melihat isi HP Cole dan mendatangi mereka. Saidi kebingungan dan bertanya apa yang sedang terjadi. Wagner lalu menunjukkan foto dirinya dan Cole di atas ranjang. Saidi pun menjadi sangat kaget melihatnya. Wagner lalu menyuruh anak buahnya untuk menembak Saidi namun Saidi berkata bahwa dia memiliki kode sandinya. Saidi berkata kode sandinya ada di saku celananya. Open it. I know you were a creep! I'm not a creep! Be my girl. I said... Saidi tertusuk di bagian perutnya. Saidi berkata ada parasut dan menyuruh Cole untuk pergi. Cole bergegas mengambilnya dan memakainya. Dia juga segera mengangkat Saidi juga. Wagner sudah sadar dan menembaki mereka, namun Cole dan Saidi berhasil pergi. Tak lama, Saidi terbangun dan mereka sudah mendarat di sebuah pulau tak berpenghuni. Di tempat lain, terlihat Levesque yang sedang berada di sebuah pesta. Dia lalu mendapatkan telepon dari Wagner mengenai Cole dan Saidi yang berhasil kabur. Levesque menyuruh Wagner untuk segera menangkap mereka dalam 48 jam atau transaksinya batal. Lalu, salah satu anak buah Wagner berkata bahwa mereka melihat sebuah parasut. Malamnya,
Sadie menggunakan alat khusus, mengirimkan posisinya kepada markasnya. Mereka mulai mengobrol dan saling meminta maaf atas sikap masing-masing. Benih-benih cinta pun kembali tumbuh lagi. Keesokan paginya, Sadie keluar tenda dan melambai kepada Cole yang sedang mencari kayu, namun tiba-tiba Agent Rhodes, it's time to go home. Let's go. mereka lalu sudah sampai di markas CIA. Sadie menghadap ke bosnya. Dia menonaktifkan sementara Sadie karena telah membiarkan Aztec diambil oleh musuh. Di ruangan lain, seorang agen bernama Jackson menginterogasi Cole. Dia bertanya apakah benar Sadie kehilangan Aztec atau dia sudah berkhianat. Cole berkata Sadie tidak mungkin melakukan hal itu. Jackson lalu mengatakan bahwa Sadie orang yang tidak bisa dipercaya dan menunjukkan foto orang-orang yang sudah dia habisi. Ketika melihat fotonya, Cole menyadari sesuatu. Kemudian di ruangan lain, Cole menjelaskan kepada bos Sadie bahwa tanaman di foto Elena adalah tanaman yang biasa digunakan oleh suku Aztec dalam ritual mereka. Cole meyakini bahwa susunan genetik tanaman tersebut adalah kode sandinya. Bos Sadie pun menyuruh anak buahnya untuk mengambil tanaman tersebut. Sadie lalu mengajukan ide untuk memancing Lever. Kode sandi terbagi menjadi 4 bagian dan Taxman akan memberikan bagian pertama kepada Lever. Lever yang tahu bahwa CIA tidak mungkin membolehkan ini akan percaya bahwa Taxman telah berkhianat dan berniat menjual kode sandinya. Dengan begini, Lever akan bersedia untuk bertamu Taxman. Jackson lalu berkata mereka akan membutuhkan Taxman. Cole yang menyadari bahwa itu adalah dirinya pun menolak. Jackson melanjutkan bahwa jika Lever tidak segera ditangkap, keluarga Cole bisa saja dalam bahaya. Mendengar ini, Cole pun menjadi bimbang. Sadie mendekatinya dan mengatakan bahwa ini berbahaya, namun tekad Cole sudah bulat. Sadie lalu meminta kepada bosnya agar dia saja yang pergi, tapi bosnya malah menyuruhnya pulang. Cole sebenarnya menjadi sedih karena hal ini. Di tempat lain, Lev dan Wagner mendapat kiriman kode bagian pertama dari Taxman. Ketika kodenya dimasukkan ke koper, hasilnya benar. Meskipun merasa curiga, tapi Lever yang tidak ada jalan lain pun mengikuti keinginan Taxman untuk bertemu. Tiba-tiba, Lever kedatangan tamu, yakni Utami, orang yang akan membeli Aztec. Utami berkata bahwa dia sudah melakukan pembayaran pertama, namun Lever tidak pernah menyebut bahwa dia tidak memiliki kode sandinya. Dia lalu naik dan mengambil koper berisi Aztec. Dia juga berkata bahwa dia akan ikut Lever untuk bertemu dengan Taxman. Dia juga mengancam akan membunuh Lever jika ternyata Taxman tidak memiliki kodenya. Utami dan anak buahnya pun pergi dari sana. Cole lalu turun di depan sebuah gedung mewah. Dari kejauhan, Jackson bersama beberapa agen lain memantaunya dari dalam mobil. Cole masuk ke dalam gedung dan naik lift menuju restoran di gedung tersebut. Cole sudah sampai dan resepsionis mengantarnya ke mejanya. Di rumahnya, Sadie merasa sedih sambil memegangi kaktus yang dibawa Cole. Tak lama, Lever bersama Utami sudah tiba di depan gedung. Jackson memberitahukan ini kepada Cole dan mereka akan turun. Namun, Cole menjadi bingung mendengar suara tembakan
dan bertanya apa yang terjadi. Jackson yang sudah sekarat menyuruh Cole untuk segera pergi dari sana. Namun ketika akan pergi, Cole teringat bahwa keluarganya akan dalam bahaya dan dia pun memutuskan untuk tetap di sana. Levack dan Utami pun tiba di restoran dan mendatangi meja Cole. Levack mengatakan bahwa dia telah membunuh Jackson dan agen lainnya. Cole meskipun panik berusaha tenang dan berpura-pura berterima kasih karena Levack telah membunuh Jackson. Levack pun bertanya kenapa Taxman berkhianat. Cole menjawab bahwa kata-kata Levack mengenai tidak dihargailah yang menyadarkannya. Levack merasa senang mendengarnya, tapi dia mendekati Cole dan meminta kode sandinya sambil menodongkan pistol. Namun tiba-tiba, Cole senang bukan main melihat Sadie. Sadie lalu berkata kepada Utami bahwa dia akan menjual kode sandinya setengah dari harga Levack. Levack pun menyadari ternyata Taxman selama ini adalah Sadie. Utami pun akan setuju jika Sadie bisa membuka kopernya. Utami lalu menyuruh anak buahnya mentransfer uang bayarannya ke rekening Sadie. Levack semakin murka dengan Sadie dan Cole dan berkata tidak akan membiarkan mereka pergi dengan selamat. Sadie mengatakan bahwa dia telah memasang imbalan $10 juta kepada siapa saja yang bisa membunuhnya. Dan di restoran tersebut, ada banyak pembunuh bayaran yang mendapat pesan itu. Okay, Levack, I'll take that from you. You are so dead, my friend. Gun. Nobody move! Tell your guys not to do anything stupid. Sadie lalu perlahan-lahan mengambil asdek. Are you ready? Wait for what? No, I'm not. Get the vial, now! Ashamed of yourself. You and I could have risen Nothing together. you have that I want. Kemudian, kita melihat Cole dan Sadie yang sedang makan bersama dengan keluarga Cole.
kita dapat melihat keluarga Cole sangat menerima Sadie. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan review filmnya, silahkan like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kami agar kalian tidak ketinggalan review film-film berikutnya. Jika kamu punya rekomendasi film yang ingin direview juga, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Sampai jumpa dan salam popcorn.